Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Untuk hari ini pembelajaran kita di siang hari ini, ya kita pembelajaran PKN untuk siang hari ini. Kita ini ada di kelas 7A ya, kelas 7A. Jadi terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini untuk seluruhnya siswa kelas 7A. Ya, dimana sebentar kita akan memulai pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, kelasnya tadi Ibu Guru sudah lihat sudah bersih, sudah rapi, ya, karena kita masuk siang tadi di adik-adik kakak kelas juga di kelas sebelumnya itu sudah membersihkan ya. Jadi tetap jaga kebersihan kelas, karena kebersihan kelas itu nanti mencerminkan kenyamanan kita dalam melakukan proses belajar. Ya, seperti begitu ya. Jadi untuk sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu Guru minta tolong kesediaan kue untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Di sini saya akan membawakan doa dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak gue atas kesediaannya untuk memimpin kita doa di siang hari ini. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di sini Ibu Guru absen dulu ya. Ketua kelas, ada ketua kelas. Ya, semua siswanya hadir. Bagaimana? Hadir semua? Hadir. Ada yang sakit atau bagaimana? Ada di buka. Oh, tadi kita manggil saja ya, satu-satu ya. Oke, tekanan sakit ya nak ya. Ya, terima kasih. Di sini untuk materi kita pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan tampilan RPP ya. Di sini di layar bisa kalian lihat di situ tampilan RPP kita pembelajaran PKN bab 1 untuk kelas 7 ya. Di situ tentang pembentukan BPU PKI ya. Di situ ada urutannya, ada kompetensi inti, terus ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, terus yang berikutnya ada tujuan pembelajaran, di mana di situ ada tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu: 1. Memiliki sikap menerima dengan ikhlas semangat para pendiri negara dan perumusan Pancasila. Yang kedua, memiliki sikap menerima dengan bangga semangat para pendiri negara dan perumusan Pancasila. Mensyukuri komitmen pendiri negara yang telah merumuskan dasar negara Pancasila. Ada juga tujuan pembelajaran sikap sosial ya. Yang pertama, memiliki perilaku dan tanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang kedua, memiliki perilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang ketiga, menampilkan semangat para pendiri negara dan merumuskan dan mengesahkan dasar negara Republik Indonesia. Dari sisi pengetahuan, yang pertama, mengidentifikasi tugas BPU PKI. Yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang rumusan dasar negara. Yang ketiga, menentukan komposisi keanggotaan BPKI. Yang keempat, menunjukkan perbedaan sila pertama yang terdapat dalam Piagam Jakarta dengan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menganalisis penyebab diubahnya sila permasalahan pertama dalam Piagam Jakarta. Ya, itu yang tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk hari ini ya. Dimana di situ ada nanti materi pembelajaran, itu ada yang benar, ada juga yang terus yang berikutnya, metode pembelajaran yang digunakan di siang hari ini adalah pendekatannya saintifik. Metode pembelajarannya nanti PBL itu adalah metode pembelajaran problem based learning, artinya kita menemukan masalah dan mencari kira-kira apa penyebab masalah itu terjadi. Begitu ya.
ada LCD, ada laptop. Sumber belajar itu adalah buku PPKN untuk kelas 7 ya, tahun 2016 ya. Oke. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran ya, di RPP yang Ibu sudah susun ini ada langkah-langkah pembelajaran ya. Di sini langkah-langkah pembelajaran itu ya tadi sudah dibuat untuk kalian sudah dibagi dalam 4 kelompok ya. Terus di sini Ibu guru juga mengajak kalian supaya selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita masuk siang ya. Itu tetap harus semangat itu harus semangat pagi, jangan semangatnya semangat siang ya. Kalau semangatnya semangat siang nanti ngantuk. Oke, yang selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi kita ya, Ibu guru menanya dulu kepada kalian, kan kalian ini kan siswa dari SD ya, tentunya sudah pernah belajar tentang PPKN, tentang apalagi tentang Pancasila ya. Dimana setiap hari Senin ini kita kan membacakan teks Pancasila ya ketika kita upacara. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran kalian di bangku SD ya. Jadi begitu juga kalian di bangku SMP, kita kembali lagi mempelajari tentang Pancasila ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, Ibu guru mohon kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu karena temanya ini tentang Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, dapatkan kira-kira semangat apa yang kalian dapatkan ketika menyanyikan Garuda Pancasila? Tadi sudah semangat, senang, ya ada yang bilang terharu karena kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, di mana? Ya, karena perjuangan para pahlawan. Baru sekali karena perjuangan para pahlawan yang begitu ya besar ya, begitu besar terhadap negara kita sehingga kita sekarang ini bisa duduk manis ya, kita belajar sudah aman ya, karena sudah saatnya karena dalam situasi merdeka ya, seperti begitu. Oke ya, jadi sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu guru punya yel-yel buat kalian ya. Yel-yel yang kita lakukan di siang hari ini ya, kalau Ibu guru nanti tanya siapa kita ya, siswa SMP Negeri 1 Sarmi, siapa kita? Pelajar Pancasila ya, seperti begitu ya. Oke, sekarang Ibu guru tanya, siapa kita? Siswa SMP Negeri 1 Sarmi. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Kurang semangat. Berarti kalau nanti Ibu guru tanya siapa kita? Siswa SMP Negeri 1 Sarmi, pakai tangan kepala 2. Tangan kepala 2 itu menandakan bahwa semangat ya. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Begitu ya. Oke? Baik, siapa kita? Siswa SMP Negeri 1 Sarmi. Oke, siapa kita? Pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah semangat untuk menyampaikan yel-yel kita di siang hari ini ya. Kira-kira menurut kalian apa gunanya yel-yel kalau dalam pembelajaran? Supaya apa? Ya, supaya kita itu semangat, jangan loyo-loyo ya. Oke. Yang berikutnya di sini nanti Ibu guru ada tampilkan sebuah video ya, yang kalian boleh lihat, dengarkan nanti yang berhubungan dengan materi kita
Ya, ini akan videonya Ibu Guru tayangkan. Silakan didengarkan. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah untuk Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijaga. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan simbol tiga, yaitu Jepang Benua Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pemerintahan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan pemasan. Alhasil, sejak tahun 1945, posisi Jepang dalam perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia yang menyanyikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September 1945, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa di Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah India Timur yang disebut dengan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kamakichi Harada, pemimpin militer di Jawa pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan meneliti berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Radio Indra dipilih sebagai ketua. Dia dibantu dua orang ketua muda, yaitu Iki Bamase Yoshiro, orang Jepang yang menjabat sebagai Shuchokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia, yaitu Raden Panji Suboso, yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang, ditambah 7 orang Jepang, mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering dia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. Tidak malu. Sejak didirikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan
pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPU-PKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPU-PKI dilaksanakan di gedung Chuo Sani Inn, Jalan Pejampang 6 Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai besok harinya. KLP Rajiman Wediro Ingrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berangkat pada kepribadian dan gagasan besar dan bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat. Itu rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidato mengkritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu menyebutkan hal yang kecil-kecil.
Ia menjelaskan bahwa modal utama dan negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah keluarga. Ia kemudian mengungkapkan perumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang dilindungi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan, internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sila-sila berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Pancasila yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, dari sila tersebut jika dioperasikan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah memberikan kepada gotong royong. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Seperti begitu ya. Jadi Jepang ini menjanjikan sesuatu yang manis-manis ke bangsa Indonesia. Ya. Jadi kalau kalian anak sekolah itu jangan sering menjanjikan yang manis-manis kalau tidak ditepati. Ya. Seperti itu. Jadi ada 3 ya, dikenal dengan semboyan 3A. Yang pertama tadi Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ya, sama seperti tampilan video tadi yang bisa kalian dengarkan tadi. Ya, yang berikut ada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI, ya, di mana BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Terus apa itu BPUPKI? BPUPKI memiliki arti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang dikatakan apa? Dokonitsu Junji apa? Sokai, ya. Coba ibu kasih besar layarnya supaya bisa kelihatan. Ya, sudah bisa lihat ya, dari belakang bisa lihat ya. Ya. Berikutnya bagaimana proses BPUPKI terbentuk? Ya, di situ BPUPKI terbentuk itu pada 5 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI untuk menyelidiki usaha
Wirausaha Persiapan Kemerdekaan pada Pemerintahan Pembangunan Jawa Borneo. Terus yang pada tanggal 29 April 1945 Jepang menepati janjinya untuk membentuk BPUPKI dan melantik bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama siapa itu? Hirohito, ya, yang namanya Hirohito, ya. Terus jumlah anggota BPUPKI tadi, kalau kalian dengarkan tadi pada saat tampil video tadi ada jumlahnya berapa? 62 orang yang terdiri tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 perwakilan dari Jepang, ya, 7 perwakilan dari Jepang. Ya, ketua dari BPUPKI tadi Dr. Kartinar Rajiman Widodiningrat, wakil ketuanya adalah Ichibanes Yoshi dari Yoshio, dia dari Jepang, terus dengan R. Suroso, ya. Jadi bagaimana proses BPUPKI terbentuk itu bisa kalian lihat di sini dan juga tadi bisa kalian dengarkan, ya. Oke, BPUPKI itu melakukan sidang sebanyak 2 kali, ya. Sidang pertama dan sidang kedua. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, ya. Itu membahas tentang dasar negara. Terus sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Ibu Guru hanya menyampaikan ini saja karena tadi bisa kalian lihat di video tadi, ya. Apa tugas BPUPKI di sini? Ada tugas BPUPKI ada 5: menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, merancang dasar negara, menyusun rancangan undang-undang dasar, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyusun rancangan falsafah negara. Ya. Berikutnya ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya, ya. Tadi bisa kalian lihat juga di tampilan videonya tadi ada Muhammad Yamin yang menyampaikan pendapatnya, di mana pendapatnya itu 5, ya. Begitu juga Sutomo menyampaikan 5, ya, pendapatnya. Terus Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya 5, ya. Oke. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuklah panitia 9 yang menghasilkan rancangan piagam Jakarta, ya, rancangan piagam Jakarta. Ya, di situ nanti ada hasil dari rancangan piagam Jakarta, ya. Di sini ada hasilnya. Isi piagam Jakarta atau biasa dikatakan sebagai Jakarta Charter, ya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan hasil sidang piagam Jakarta inilah diputuskan untuk, ya, hasil perumusan, ya, karena yang dihapus tadi, yang diganti itu pada ayat 1, ya, bukan ayat 1, pada urutan yang pertama, ya. Jadi ada di buku kalian itu kenapa sila pertama ini diganti, ya. Di situ ada jawabannya, karena ada pemeluk agama yang Nasrani, ya, Kristen ataupun Katolik itu tidak menyetujui dengan kata syariat Islam, ya, tidak menyetujui dengan kata syariat Islam. Jadi digantilah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti begitu, supaya terwakili semua kepercayaan bangsa Indonesia. Kalau kita buat ikut yang piagam Jakarta, di mana sila pertama itu dia ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, berarti saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan yang lain tidak sesuai, seperti itu. Maka digantilah yang sila pertama, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti begitu. Sehingga lahirlah Pancasila pada tanggal berapa tadi? Kalau lihat video tadi kalian dengar 1 Juni, ya. Setiap 1 Juni itu ya. Setiap 1 Juni itu kita peringati hari lahirnya Pancasila. Itu libur kan tidak? Libur, ya. Itu libur.
Oke, jadi dari tampilan materi yang Ibu Guru sampaikan, ya, ini gambar sekolah kita, ya, pada waktu pertama ya masih hijau, karena baru dicat, suasananya bersih, ya, mudah-mudahan sekarang juga tetap suasananya seperti itu, bersih, ya, jangan membuang sampah, jangan mengotori halaman, seperti itu ya. Itu adalah tampilan sekolah kita pada pertama ya, jadi bunga-bunga itu masih kecil ya, kalau sekarang bunga-bunganya sudah tinggi-tinggi, seperti itu ya. Jadi dari materi yang Ibu Guru sampaikan dengan video yang kalian dengar tadi, ya, Ibu Guru membentuk kalian tadi menjadi 4 kelompok dan ada materi yang harus kalian bahas di dalam kelompok, ya. Nah, tadi Ibu Guru sudah bagikan mana yang kelompok 1, mana yang kelompok 2, ya. Ini mana yang kelompok 2. Ya, apa-apa. Ya. Ya. Jadi tugas kalian dalam kelompok, ya, tugas dalam kelompok bahwa dari rekaman video tadi dengan materi yang Ibu Guru sampaikan, kalian harus membuat pertanyaan, masing-masing kelompok membuat pertanyaan, ya. Kelompok 1 membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 4, sudah. Terus kelompok 2 membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 3. Kelompok 3 akan membuat pertanyaan dan dijawab oleh kelompok 2. Ya. Kelompok 4 membuat pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 1. Ya, sekarang waktunya ini jam 2:05. Untuk membuat pertanyaan Ibu Guru kasih waktu sampai 10 menit. Silahkan dicatat di bukunya, rembukan di masing-masing kelompok kira-kira apa pertanyaan yang kalian ajukan ke kelompok lawan, ya. Kalau tadi kelompok 1 akan melemparkan pertanyaannya ke kelompok 4, kelompok 2 akan melemparkan pertanyaannya ke kelompok 3, kelompok 3 akan melemparkan pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 4 akan melemparkan pertanyaan ke kelompok 1. Silahkan dirembukan di dalam kelompok. Nanti setelah dapat pertanyaannya, kemarin Ibu Guru sudah tunjuk siapa yang jadi pembicara, itu yang nanti maju ke papan untuk menuliskan pertanyaan, ya. Ya, pertanyaannya tadi dituliskan ke papan, dibuat judulnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau yang sudah dapat pertanyaannya bisa satu-satu maju ke depan. Kira-kira apa pertanyaan yang akan kalian ajukan? Ya, tadi untuk membuat pertanyaannya, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Bisa dirembukan di kelompoknya masing-masing apa pertanyaannya, baru nanti dituliskan ke depan. Yang sudah selesai pertanyaannya bisa ini spidolnya,
Itu di situ sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4. Isi pertanyaannya di masing-masing kelompok. Silakan. Bagi yang sudah selesai. Ya. Silakan perwakilan kelompok 4 bisa menuliskan apa pertanyaannya. Ini ada 10 ini. Nah, ini ada 10 ya. Siapa yang kelompok 4? Ya. Silakan dituliskan pertanyaannya. Supaya bisa dibaca temannya ya, tulisannya jangan besar-besar sekali atau jangan kecil-kecil sekali. Siapa lagi kelompok 2 dan 3 mana perwakilan? Mari silakan. Ayo. Semangat kelompok 3. Apa pertanyaannya? Silakan dirumuskan dengan teman-temannya. Kelompok 3 belum? Kelas bedolnya. Silakan. Apa pertanyaan yang akan kalian tujukan kepada kelompok yang lain, kelompok lawan ya? Ini ada yang jelasin ini ada. Bisa spidolnya apa? Bisa? Sudah? Ini spidolnya. Ya, kelompok yang lain kalau sudah lihat di situ dicari apa kira-kira jawaban dari kelompok 4 itu buat kelompok 1. Ya, silakan bisa dilihat di buku paketnya. Ya, bisa dilihat di buku paketnya, dicari jawabannya supaya tidak bohong-bohong karena ini siang hari kan. Bisa baca tulisan temannya ini. Sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Untuk kelompok 1, pertanyaannya ke kelompok 4. Kapan BPU PKI dibentuk? Siapa yang membentuk BPU PKI? Apa saja semboyan 3A yang dijanjikan Jepang bagi Indonesia? Berapa jumlah anggota BPU PKI? Siapa pemimpin BPU PKI? Bisa? Oke. Ya. Bagi yang sudah tahu soalnya silakan direbutkan di dalam kelompoknya apa jawabannya supaya sebentar masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok kalian. Ya.
Jadi harus dipresentasikan. Menurut kalian apa kira-kira jawabannya? Ya silakan bisa dilihat di buku paket PKM-nya jawabannya apa dari pertanyaan teman-teman kalian tadi. Ayo silakan. Silakan dijawab. Maju ke depan. Nanti jawabannya maju ke depan ya. Oke, jadi saya mewakili dari kelompok 1. Sebutkan nama kelompoknya. Hah? Dia bawa buku lah, bawa buku. Tulis, makanya tulis jawabannya yang ketuanya. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 dengan anggota Sianu. Itu siapa temannya satu kelompok. Makanya satu orang siapa yang kemarin sudah ditunjuk menulis itu yang tulis presentasi ke depan. Karena kau yang tahu nanti ini tulisannya jangan nanti tulisan teman yang ada. Ayo semangat, jangan loyo. Ayo siapa yang tulis? Ada yang tidak dipahami kelompok? Bisa baca tulisan temannya? Pertanyaan dari kelompok 2, apa tujuan pembentukan BPU PKI? Yang kedua, bagaimana susunan pembentukan BPU PKI? Suasana. Yang ketiga, berapa kali BPU PKI melakukan sidang? Kapan sidang BPU PKI pertama dilaksanakan? Di mana sidang BPU PKI dilakukan? Ya, tadi kalau kalian lihat tadi tampilannya tadi ada gedung apa tadi? Gedung Pancasila. Ya. Makanya pada saat videonya ditampilkan, didengar, terus dilihat. Jangan hanya dilihat saja tapi tidak disimak. Pertanyaan kelompok 3, apa isi sidang BPU PKI pertama? Apa isi sidang BPU PKI yang kedua? Terus nomor 3, apa tujuan dibentuknya panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno? Yang keempat, siapa saja anggota panitia 9? Ya, panitia 9 itu berarti namanya pun sudah panitia 9, berarti jumlahnya ada 9 orang. Nah, terus kelompok 4, pertanyaannya ke kelompok 1, apa isi piagam Jakarta yang disepakati BPU PKI pada tanggal 19 Juli 1945? Yang kedua, apa saja isi putusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jelas pertanyaannya? Jelas. Ya. Waktunya sisa 5 menit. Ayo, sebelum presentasi, waktunya sisa 5 menit. Kelompok 2, ini nanti yang jawab kelompok 3. Kelompok 3 yang jawab itu adalah kelompok 2. Ya. 5 menit lagi ya. Ya, gimana?
Bagaimana? Guru-guru kasih waktu 3 menit ya, supaya bisa semua selesai. Ya. Ini kelompok ini sisa berapa pertanyaan? 2. Oke, 4. Satu. Presentasi. Yang bicara. Yang kemarin sudah ditunjuk. Jadi nanti kami dari kelompok akan mempresentasikan sesuatu ya. Kan kelompok 3 berarti menjawab dua pertanyaan ya. 1. Kalau kemana kamu maju semua ya, terkopi ini gue nanti yang bicara ya. Sudah semua. Oke. Nanti untuk menampilkan hasil ininya presentasinya, kamu satu kelompok maju ke depan semua, tetapi kemarin yang sudah ditunjuk yang berbicara ya. Jadi satu kelompok maju semua, nanti satu orang yang menyampaikan hasilnya. Kami menjawab pertanyaan. Sudah? Oke, waktunya sudah. Bagaimana? Selesai semua? Kabar? Kelompok berapa lagi? Belum. 4 sudah berapa? Kelompok 4. Untuk pertanyaan kelompok 1. Salah. 4. Iya. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Aman? Ya, kelompok 2 bagaimana? Tinggal 1. Oke, silakan. Kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 3. Siapa saja anggota panitia 9? Ya, Pak. Sudah? Bagaimana kelompok 1 ini? Kenapa sekali mata sakit? Iya, jangan dipaksa mata juga. Karena waktunya sudah habis, sekarang yang kelompok 1. Mana kelompok 1? Mari, kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari pertanyaan kelompok 4. Ya, oke, mari silakan maju ke depan. Semua peserta kelompok. Jangan tenang layar ya. Makanya bolanya yang keras ya. Oke, kelompok yang lain silakan mendengarkan
siang. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami dan kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan nomor 1. Apa isi piagam Jakarta yang disepakati JPU PKI pada tanggal 14 Juni 1945? Isi piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Apa isi rumus dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945? Rumus dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1 atau berdiri. Ya, untuk kelompok 4 yang bertanya tadi ke kelompok 1, kira-kira jawaban dari kelompok 1 bagaimana? Kelompok 4 sesuai atau salah? Kira-kira? Ya, sesuai. Dari kelompok 4 menjawab bahwa jawaban dari kelompok 1 sesuai dengan apa yang ditanya pada nomor 1 dan nomor 2, di mana nomor 1 tadi isi dari Piagam Jakarta, yang kedua isi dari rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti untuk kelompok 4 jawaban kelompok 1 sudah betul. Oke. Untuk itu kelompok 1 kita tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Waktu dan kesempatan dimulai. Silakan ya, maju semua kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Yang pembicara ini ya, silakan. Suaranya yang keras. Jangan sama-sama. Ya, silakan. Sidang berikut kami Tangan ya. kami dari kelompok 3. Ya, silakan. soal bersama. Apa isi sidang BPUPKI pertama? Kemudian membahas Dari pertanyaan kalian, benarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah? Ya, jadi perhatikan yang kelompok 4. Silakan kelompok 1. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan nomor 1. Apa isi Piagam Jakarta yang disepakati JPU PKI pada tanggal 14 Juni 1945? Isi Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Apa isi rumus dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 14 Agustus 1945? Rumusan dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1 atau berdiri dulu.
Tanyakan. Untuk kelompok 4 yang menanya tadi ke kelompok 1, kira-kira jawaban dari kelompok 1 bagaimana? Kelompok 4 sesuai atau salah? Kira-kira? Ya, sesuai. Dari kelompok 4 menjawab bahwa jawaban dari kelompok 1 sesuai dengan apa yang ditanya pada nomor 1 dan nomor 2, di mana nomor 1 tadi isi dari Piagam Jakarta, yang kedua isi dari rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti untuk kelompok 4 jawaban kelompok 1 sudah betul. Oke. Untuk kelompok 1 kita tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Waktu dan kesempatan Ibu. Silakan. Ya, maju semua kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Yang pembicara pinggir ya. Oke, ya. Silakan. Suaranya yang keras. Awas, jangan pernah masang musik. Biasa sini. Ya, silakan. Apa isi sedang berdiri kami? Kalau dari Kami dari kelompok 2. dari kelompok 3. Ya, silakan. Soal pertama, apa isi sidang BPPKI pertama? Jawaban membahas sidang BPPKI pertama adalah membahas tentang dasar negara. Ya, kelompok 3, silakan dengarkan apa yang kalian tanyakan kepada kelompok 2. Lanjut. Soal nomor 2, apa isi sidang BPPKI kedua? Isi sidang BPPKI kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar negara. Soal nomor 3, apa tujuan dibentuknya panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno untuk mengumpulkan dan memeriksa usulan-usulan menyangkut masalah yaitu tentang Indonesia merdeka? Siapa saja anggota panitia 9? Sama Insinyur Soekarno, Hatta, yang mengamat kami apa Aramis, Kamaluna, Muhammad Subarjo, golongan kebangsaan, Muhammad Kiai Haji Wahid Haji, Ahmad Muzaki, nomor 8 Haji Abdul Kami, nomor 9 R. Aji Busno, Ya. Untuk kelompok 2, ya, bagaimana jawaban dari kelompok 3? Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Sesuai atau tidak, atau ada yang kalian ingin sangka? Ya, jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3, dari kelompok 2 bilang kelompok 3 sesuai, ya. Jadi untuk kelompok 2 kita beri aplaus untuk kelompok 2. Tempat duduknya. Sekarang untuk kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 3 untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Ayo. Kasih dulu saja supaya jangan dari situ. Nanti matanya sebelah situ pun tidak apa-apa. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, tujuannya pembentukan BPPKI untuk menyusun segala hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti politik dan ekonomi. Yang kedua, bagaimana suasana pembentukan BPPKI sangat tegang dan rakyat Indonesia memiliki keinginan untuk merdeka, suasananya penuh dengan jiwa kepatriotisme. Yang ketiga, berapa kali BPPKI melaksanakan sidang?
2 kali, sidang resmi 1 kali, sidang tidak resmi 1 kali. Yang keempat, kapan sidang BPUPKI dilaksanakan? Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang kedua 10 Juni sampai 17 Juni 1945. Yang kelima, di mana sidang BPUPKI ini dilaksanakan? Di Gedung Pancasila. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Kira-kira jawaban dari kelompok 2 kelompok 3 bagaimana? Sesuai? Ya. Kalau begitu terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita lihat. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diberikan dari kelompok 1. Pertanyaan: kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret 1945. Siapa yang membentuk BPUPKI? Jepang. Apa semboyan 3A yang digantikan kepada B? Apa semboyan 3A yang dijanjikan Jepang bagi Indonesia? Semboyan 3A yang dimaksud adalah Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Berapa jumlah anggota BPUPKI? 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 perwakilan dari Jepang. Siapa pemimpin BPUPKI? Ketua KRT Rajiman Yogi. Wakil ketua Titi Bagesa Yaiso yang berasal dari Jepang. RP Soeroso dari Indonesia. Ya, untuk pertanyaan kelompok 4 yang ditujukan kepada kelompok 1. Bagaimana jawaban dari kelompok 4, kelompok 1? Apakah diterima atau mau disangka jawabannya? Ya, jawaban dari kelompok 4 untuk kelompok 1 jawabannya sudah sesuai. Kita lihat terus untuk kelompok 4. Senyum, ya. Oke, jadi dari keempat kelompok tadi yang sudah maju, kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya, yang kita bahas tadi tentang sejarah lahirnya Pancasila, ya, kita bisa melihat bahwa dari tampilan video yang tadi Ibu Guru tampilkan di awal dan materi yang Ibu Guru sampaikan, ya, kira-kira menurut kalian mana yang lebih apakah guru hanya menyampaikan saja tanpa ada tampilan video dengan media pembelajaran, atau kalian hanya bisa lihat dari YouTube saja? Kira-kira bagaimana? Ya, tampilan video supaya apa? Supaya kita bisa merefleksikan, ya, dan kira-kira sejarahnya itu seperti apa? Seperti itu, ya, karena kalau misalnya guru menyampaikan saja di depan
kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah menyampaikan hasil ininya, presentasinya. Ya, di sini waktunya sampai setengah 2. Ini sekarang setengah 3. Ya, setengah 3. Oke, jadi ada soal penilaian terakhir. Penilaian terakhir ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di LKPD. Ya, masih banyak yang di LKPD. Sekarang tanggal 26. Tanggal 26. Mana yang ada pertanyaannya di LKPD-nya. Silakan tulis nama, tulis kelas. Hari ini tanggal 26. Ya, bisa. Tahu, paham pertanyaannya? Ya. Silakan. 10 menit saja ya. Kalau sudah dipahami tadi materinya, nggak susah itu menjawab pertanyaannya. Yang sudah ada yang sudah selesai belum? Ya, belum. 5 menit lagi ya.
selesai, silakan kumpulan tunjukkan. Ayo, sudah, belum? Bisa 3 menit lagi. Kelompok 1 bisa berapa orang yang belum selesai? 3. Oke, kasih. Farel, coba kok sedikit belajar tulis ulang besar sedikit deh. Bisa kecil. Pakai kacamata tapi nanti dia bisa lihat lagi. Pusing harus bisa nih. Ayo, gimana? Belum. Aduh, ini yang harus pakai kacamata ini. Ya, pakai kacamata nak ya. Jangan dipaksa. Apa? Mulut sakit tinggal masih muda. Silakan.
etika akhlaknya itu yang dituntut harus lebih baik, seperti begitu. Ya, bagaimana caranya supaya akhlak kita bisa lebih baik? Ya, dari sekarang itu harus dibiasakan. Ya, dibiasakan kalau ketemu dengan orang yang lebih tua kita memberi salam, misalnya contohnya. Ya, kalau kita lewat di depan orang kita permisi begitu. Jangan lalu seperti nggak ada suara. Ya, belajar Pancasila. Ya, sekarang lagu ini kalian bisa hafal supaya nanti suatu saat kita pada mata pelajaran PKN kita bisa tampil seperti kemarin ada kelompok paduan suara kan? Ya. Akan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntut. Coba yang tahu nyanyi silakan nyanyi. Silakan nyanyi, ayo. Akan kita hadapi berbagai tangan untuk negeri, era kita nanti bersari. Kita belajar Pancasila, kita bernasar Pancasila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia, bersatu dalam kemerdekaan, berpegang tangan dan bermari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Janganlah generasi lepas, jangan generasi emas. Perjuangan harus berani, kita terus memberikan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernasar Pancasila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernasar Pancasila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Ya, jadi Ibu Guru mohon untuk lagu pelajar Pancasila ini bisa kalian ya di rumah pelajari, karena sekarang itu pelajar Pancasila ini kan yang dituntut untuk generasi muda, ya. Dan lihat tadi tampilannya bahwa pelajar Pancasila itu harus berkreasi, kreatif, ya, harus berkreasi, kreatif. Demi apa? Demi masa depan, ya. Jangan hanya duduk diam saja, duduk diam dengar, ya. Kalau kita punya kemampuan yang lebih, ya. Tadi di situ ada kan? Ada yang kemampuannya komputer, ada yang kemampuannya memasak, ya. Jangan dia sebelah mata, dia hanya bisa bikin kopi saja. Padahal itu adalah keahliannya kan, ya, seperti begitu. Jadi itu untuk lagu pelajar Pancasila, ya, supaya kalian bisa pelajari lagu ini supaya pada saat kita pembelajaran PKN kita bisa nyanyikan, ya. Sudah? Sudah. Oke, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, terima kasih sudah setia dalam pelajaran PKN hari ini. Tetap semangat, ya, untuk pelajaran minggu depan. Sekali lagi Ibu Guru kembali yel-yel yang tadi, ya. Kalau Ibu Guru tanya siapa kita tadi, harus semangat, ya, walaupun ini jam terakhir. Oke, sekali lagi, siapa kita? Siswa SMK
semua silakan keluar, silakan beristirahat. Ya. Satu-satu maju ke depan, jangan berebutan. Ayo coba. Dari mau.